papanya nggak mau tanggung jawab. Aku juga nggak pernah ngeluh, nggak pernah nuntut, jalanin aja. Iya harusnya. Terus mana CP ngapain? CP langsung ada meeting, ada job baru. Orang Singapura katanya investor kan, dia investor 30 miliar. Terus mau masak? What do you cook for mom? Buat mami. Why you so nice ya? Kok kamu baik amat layanin mami sih? Mami sampai kamu bisa angkat tas mami. Kayaknya nggak ada mami di rumah, kamu jadi tambah baik. Nih, Kok baik sih, Koko ajarin. Wow, so nice. What is that? Telur. Garpu mana sayang? Ini babi ama yang masak punya ya? Ya, thank you my Josh. Oh, you very good boy ya. mami. Sensor. Jangan sensor gitu. Nih anak cowok aku baik banget. Si Josh Clinton baru 14 tahun. Dia care sama maminya. Maminya baru pulang dari Bali. Padahal nggak beliin dia oleh-oleh, tapi dia tetap baik. Nanti ya, mami dapat duit dulu ya. Kita pergi bertualang berdua ya ke Bali. Enak tahu di Bali hidup juga lebih murah. Di Jakarta malah lebih mahal. Terus kamu ngapain aja? Mami pergi, terus kamu kenapa nggak pulang ke rumah? Rumah kosong. Terus pas itu di rumah nih. Rumah Terus baru kosong. kesini. Terus baru kesini. Terus dari kemarin di rumah. Telurnya fluffy kan. Terus dia ada sampai berbusa telurnya. Coba lihat telur fluffy. Tuh, Raffi gimana? coba aja kayak empuk banget. Thank you, Josh. Ini kantor kenapa berantakan, Josh? Emang nggak suruh tukang itu bersihin ya, tukang go clean? Emang berapa hari cuci sekali bersihin? Suruh go clean. Tadi pagi baru di satu di sini. Ciferen. Sekolah online kamu gimana? Baik. Cece Feren punya itu gimana kuliah? Masih online nggak dia? Masih nggak tahu. Kemana dia? Atas lagi latihan dance. Ama di atas ya? Iya. Ini buatan si Jos nih. Gorengan si Jos nih, telur. Tadi ke New Soho waktu meeting sama teman mami dan lain-lainnya. Meeting yang itu, yang bisnis baru itu. Mimes tanggal 8 November running lagi, aktif lagi, tapi itu pakai sistem baru. Apa? Sistem baru. Mami nggak telepon aku udah lama. Sehat nggak Akong nih? Wow, dikasih minuman spesial banget. Minuman apa ini, Josh? Kamu kenapa bisa rajin begitu? Kamu kenapa baik sama mami? Perhatian. Karena Mm-mm. harus baik jadi orang. Terus siapa yang ngajarin? Koko, Cice harus kasih orang makan mau dia baik atau nggak jahat kalau dia kelaparan. Gitu. Baik amat. Terus kenapa bisa rajin kamu? Harus. Karena Koko Cice jadi rajin. Bukan mami yang ngajarin. Emang mami nggak pernah ajarin kamu? Kamu lagi ke Bali. Terus belajar dari mana lagi? Film apa? Anim. Anim yang apa sih ceritanya? Tentang kartun. Terus Masak ini guys, aku baru habis makan. Tadi aku baru sampai dari Central Park, habis dari Bali seharian. Aku naik bus 36 jam guys, 2 hari busnya. Kenapa aku sengaja naik bus? Karena aku memang mau rasakan pemandangannya, semuanya lah. Aku mau rasakan. Padahal naik bus lebih mahal. Naik bus 550.000. Naik pesawat Citylink padahal baru 470.000. Hanya 1 jam lebih udah sampai Jakarta dari Bali. Aku naik bus tadi 36 jam 2 hari. Tapi pulang-pulang dilayanin tuh sama si kecil, si Josh Clinton Owada. Tuh
baik banget. Mereka tuh mandiri, anak yang pengertian, anak yang dewasa, tiga-tiganya sama. Didik anak dari anak-anak kecil 4 tahun, yang satu 5 tahun dulu. Luar biasa, walaupun mereka itu nggak punya papa, papanya nggak mau tanggung jawab. Aku juga nggak pernah ngeluh, nggak pernah nuntut, jalanin aja, anggap nggak ada beban. Jadi syukur puji Tuhan sih, anak-anak terdidik cukup baik di tangan aku. Walaupun orang bilang mamanya kadang-kadang gila, mamanya ini, mamanya itu, negative thinking kadang orang lain ya. Tapi karena gila, karena aku orangnya cuek gitu loh. Karena pikirin apa kata orang. Kalau kamu bisa bantu orang, kamu bantu, ya. Tapi kalau orang jelekin kamu, orang menghakimin kamu, orang fitnah kamu, cuek aja, nggak usah pusing, ya, nggak usah jadikan beban. Juga nggak perlu membenarkan diri, nggak perlu. Yang penting kita jadi orang itu, ya. Maksudnya berusaha terus menjadi orang yang lebih benar. Bukan berarti nggak ada dosa, semua orang punya dosa. Easy going ya. Yang penting kita sebagai orang tua harus punya harga diri. Kita menghidupin anak harus dengan hasil yang halal. Tidak menjual diri, tidak dipelihara sama suami orang, tidak dikasih makan oleh suami orang dari dulu sampai sekarang. Punya prinsip, tidak mau jadi nggak mengeluh, nggak jahat sama orang. Toh Tuhan kasih lewat, tahu-tahu anak sudah 27 tahun ya dari mereka. Jangan puji syukur, puji Tuhan, anak-anak ini benar-benar luar biasa. Ya ini aku mau ngomong karena tadi si kecil, si Josh Clinton ini memang anak yang baik ya. Tiga-tiganya semua baik anak-anakku ini. Dia tahu bagaimana cara men-treat maminya ya kan. Maminya pulang, padahal maminya udah tinggalin dia udah sebulan lebih kan. Aku pergi melarang buana petualang kan. Ya mau apa lagi? Anak-anak udah besar. Kalau mau dipikirin mah nggak ada habis-habisnya. Tanggung jawab aku ya udah selesai. Ibaratnya ya. Ya kalau mau dipikirin pasti ada. Sebagai orang tua pasti punya tanggung jawab. Masih ada kan, mereka belum married, belum apa. Ya kan. Tapi kan nggak usah pikirin terlalu panjang. Yang penting kita sudah cukup banting tulang ya kan, dulu kerja cari uang, jatuh bangun, menangis, teriak sendiri, nangis sendiri. Lagi udah orang bilang udah jatuh dari tangga, ketimpa lagi tangga. Orang kan banyak kan nggak membantu, dan orang bantu kita juga belum tentu aku mau ya kan. Aku juga orangnya juga punya harga diri. Ya kalau yang lain mau cari yang nggak halal ya itu hak orang, kita pun nggak boleh menghakimi. Setiap orang kan punya pemikiran masing-masing, punya konsep hidup yang berbeda-beda. Buktinya kan Tuhan ada aja kasih aku happy. Uang aku nggak banyak, utang juga masih ada sebenarnya. Kayak gitu aja. Bagus nggak? Ya nggak bagus juga sih. Tapi kan yang paling tahu aku. Orang mau ngomong ini ya terserah aja. Asumsi orang kan berbeda-beda. Betul? Kita ini kalau kaya harta, kalau tidak kaya jiwa ya nol. Tapi kalau kita kaya jiwa, kadang-kadang nggak punya harta, tapi jiwa kita kaya, itu lebih terhibur, lebih bahagia. Versi aku bukan ibu yang terbaik ya, tapi aku selalu berusaha jadi ibu yang baik. Kan semua punya, aku juga punya kapasitas, kemampuan. Ini akhirnya ini aku jadikan konten ya, karena ini juga otomatis ya, tadi nggak kepikir ngoceh begitu. Ya kalau mau diocehin sih banyak banget ya, tapi ya buat apa ya, nggak terlalu perlu juga sih curhat-curhat, karena aku orang yang suka curhat, aku bukan tipe. Kalau kalian punya posisi seperti aku, misalkan single parent ya, punya 1 anak, 2 anak, 3 anak, suami kalian mungkin mantan kalian jahat sama kalian juga nggak boleh benci dia, nggak boleh dendam dia, ampunin dia.
jangan menjadi apa, kepahitan, kecewa sebentar, oke, habis itu kalian harus bisa melepaskan, melupakan dia. Jujur aja, seperti aku dari dulu juga aku punya suami, mantan, apa ya, mereka itu kita benar-benar mencintai mereka, kita benar-benar mengasihi suami kita benar-benar setia sama mereka. Tapi toh akhirnya kita nggak bisa bersama. Ya sudah, mau gimana? Buat apa kita benci dia, ya kan? Sampai kita nggak ngomong, nggak apa, kan nggak perlu. Kecuali memang dia nggak mau ngomong sama kita, ya udah. Dulu beban aku kan bukan hanya pelihara 2 anak atau 3 anak, ya kan? Semua tulang punggungku, ya kan? Semua kita tanggung jawabnya banyak, ya kan? Terhadap orang tua. Dulu kan zaman adikku juga masih kecil, semua aku masih ada tanggung jawab dulu. Ya itu, tapi aku masih bisa jalanin, dan dengan apa, karena aku nggak pernah pikir itu beban, ya kan, aku jalanin aja, mengalir aja, itu bener-bener mengalir. Aku juga nggak tahu kenapa Tuhan begitu luar biasa memberi aku punya hati yang begitu, ya begitu ikhlas. Orang siapapun yang menjatuhkan aku, menghina aku, menghakimin aku, ya dari dulu aku tuh cuek, nggak pernah pusingin. Nggak pernah juga aku mau klarifikasikan mereka gitu. Itu suara beli apa-apa, nggak beli makanan, nggak beli apapun buat anak-anak, nggak ada. Cuma beli 1 baju kaos aja buat mamaku, murah meriah. Ini lagi di kantornya anak-anak, ini kantornya sebelum pandemi ya. Jadi mereka tuh sewa tempat di mall, contohnya seperti 500 meter, berapa ratus meter ruangannya luas, mereka sekat lalu mereka sewain orang 4 hari 6 juta gitu buat pameran gitu ya. Kamu rendam oatmeal? Iya. Berapa kilo? 1,5 kayaknya. Buat oatmeal, buat pros besok. Iya. Koko suruh. Iya. Masih banyak orderan. Ini oatmeal yang anak-anak bikin jualan. Jadi selalu fresh setiap hari. 1 minggu buka 3 kali PO. Event organizer, mereka kakak adik ya, Cindy dan Richard. Nah, karena sejak pandemi kemarin Tuhan itu baik ya, mereka kebetulan IO-nya nggak bisa jalan, event organizer-nya nggak bisa jalan, stop ya. Bahkan mereka sempat rugi juga kan, udah sewa gedung gitu kan. Akhirnya mereka coba jalanin oatmeal, mereka tes anak-anak terutama yang cowok, Richard dia coba-coba bikin oatmeal. Minum susu itu kan bisa bikin gemuk ya, mereka ciptakan bikin oatmealnya itu dari mereka beli bahannya itu yang oatmeal yang dari Australia pun, dan ternyata ya puji Tuhan bisa ada lah ya buat tutupin sehari-hari, buat apa, bisa lumayan bisa jalan. Tuhan tuh nggak lihat kita mati ya, selama kita mau berjuang ya, rajin, pasti ada jalan keluar. Nah jadi mereka tuh kerjain tuh, anak-anak yang kerjain. Nah sekarang si Jos lagi mau rendam itu oatmeal tuh, dia lagi rendam. Kokonya suruh dia rendam, jadi dia bantu rendam, bantu peres. Jadi mereka itu teamwork, mereka bisa kerjasama. Ditambah lagi 1 keponakan, Feren, anaknya adek ya, sudah 3-4 tahun dia tinggal sama saya. Memang dari waktu bayi pun dia udah sering tinggal sama saya. Itu udah kayak anak. Jadi Feren ini mereka berempat, anak asli anak kandung aku 3 tambah Feren 1, berempat. Jadi mereka itu kerjain sendiri tuh, peres oatmeal, peres apa gitu buat jualan di IG, buka PO ya. Kalau sekarang saya terbuka dikit nggak apa-apa, kalau kalian mau tahu. Itu saat itu aku baru umur berapa ya Jos, usia mami? 19 tahun aku menikah. Nanya Jos. Hah? Belum hidup. Aku menikah di usia 19 tahun. Itu cinta pertama, pacar pertama kali pacaran juga, akhirnya jadi suami istri. Pacaran hampir 3 tahun, jadi suami istri hampir 4 tahun ya. Pokoknya totalinya aku 25 tahun aku cerai, mungkin karena kita nikah muda kali ya, cerai.
Terus aku bawa anak, dua-duanya aku bawa kan waktu itu kan anakku baru usia 4 tahun sama 5 tahun. Cindy 4 tahun, Richard 5 tahun. Dulu belum ada si Josh. Josh anak suami kedua setelah 9 tahun kemudian kalau mau tahu. Tapi aku selalu didik mereka, tetap kalian saudara. Beda bapak nggak apa-apa, tapi kalian saudara. Ya gitulah, tapi karena memang ya hubungan kita sampai di situ, ya udah mau ngomong apa. Yang penting kita sudah berusaha jalanin hidup dengan benar, ya kan. Saat kita punya suami ya kita juga berusaha jadi istri yang setia. Tapi kalau sampai tengah jalan ya apa mau dikata, ya kan, bukan kita yang mau. Nah, tapi puji Tuhan, puji syukur ya anak-anak ini, walaupun dulu aku jarang komunikasi dengan anak-anak karena dulu kan usiaku 25 tahun, you bayangin aja. Aku harus jadi seorang bapak, jadi seorang ibu. Aku punya sebagai tulang punggung yang masih untuk yang lain-lain, ya kan, banyak pokoknya tulang punggung aku dulu kan, banyak lah. Tapi entah kenapa, karena aku ini orangnya selalu tidak pernah merasa beban, aku tetap lanjutin hidup aku, walaupun jatuh bangun, ya kan. Tapi ya aku selalu berusaha jalanin hidup. Ya gimana pun kita harus punya harga diri. Harga diri itu sangat penting, ya kan. Jangan kita menjatuhkan diri kita hanya demi uang. Apalagi uangnya cuma sedikit, kita mau jatuhkan diri kita. Jangan sampai, amit-amit ya. Itulah yang bisa aku banggakan sebagai seorang ibu. Aku bisa hidupin anakku sampai sekarang besar. Mereka itu aku bangga, punya kebanggaan tersendiri ya. Karena ibunya ini aku banting tulang. Aku bisa tiap hari, hampir tiap hari aku pulang jam 1, jam 2 malam. Aku kerja, bener-bener kerja. Dulu aku juga sempat buka toko pakaian, butik. Aku juga jalanin asuransi. Mata orang tuh cewek yang jual asuransi itu nggak bener, ya kan? Cewek yang apalah gampang lah bisa tanda tangan di atas perut segala lah, itu orang ngomong begitulah. Tapi puji syukur aku dulu nggak seperti itu ya. Aku tahu ya harus bagaimana. Walaupun aku tampangnya itu kalian boleh lihat aku ini kadang-kadang nakal atau apa, tapi aku nggak seperti itu ya. Mungkin punya buat aku bisa hidupin anakku tiga-tiganya ya. Walaupun aku nggak bisa simpen uang, dulu dapat uang berapapun, karena untung mungkin dari dulu aku ini, aku nggak punya simpanan uang, nggak punya deposito, ya kan, ada dapat uang berapa ya, buat nyenangin anak dulu, ya, sekolahkan anak, dulu masih puji Tuhan aku bisa sekolahkan anak ya, dengan hasil keringat sendiri, sampai mereka sekolah internasional, dan mereka sekarang pinter juga berbahasa Inggris. Karena aku tidak berpendidikan tinggi, jujur aja. Jadi aku mau anak-anakku itu harus berpendidikan tinggi dan jadi anak yang benar, yang berguna. Ya, nggak terasa waktu anak-anak sudah besar. Anak-anak mereka sangat mandiri, anak yang baik, benar, anak yang betul-betul sangat positif, anak-anak dewasa. Walaupun dulu hanya bisa ajarin mereka. Yang penting kalian jadi orang harus selalu baik, harus selalu jujur, rajin, jangan meminta-minta. Aku paling pantang mengandalkan manusia. Jangan pernah dan tidak boleh mengeluh. Kalau kalian suatu hari udah punya pekerjaan, bisa cari duit, kalian harus, kalau ada orang yang nggak mampu, yang terutama anak-anak yang mau sekolah nggak sanggup, kalian harus sekolahin. Nah sekarang mereka sudah bisa sekolahkan anak keponakan aku ya, kuliah di UPH, baru masuk kuliah UPH kemarin. Sebelum masuk UPH sempat sekolah 2-3 tahun. Jadi anak-anak yang tanggung jawab, ya kan. Ya bukan anak-anak bukan terlalu banyak uang, enggak juga ya, tapi ya pas waktu itu daripada keponakan ini putus sekolah kan aku nggak tega. Dan aku punya pekerjaan dalam beberapa tahun ini kan lagi kurang stabil ya. Ya yang penting aku punya urusan, aku tidak terlalu bebankan ke anak ya, tapi anak-anak juga udah sangat banyak bertanggung jawab. Mereka itu rumah mereka yang bayar listrik, bayar air, bayar semua. Adiknya sekolah mereka tanggung jawab. Jadi sebenarnya aku punya beban sekarang udah mulai banyak yang aku hilang. Cuma ada bebanku ya biar aku tanggung sendiri lah. Aku masih punya beban hal lain lah ya. Terutama mungkin masih ada utang. Nggak apa-apa. Jangan semua tumpahkan ke anak-anak.
anak-anak udah bisa kuliah kan. Keponakanku aja itu udah puji Tuhan ya, baru masuk ke UPH dia. Ya itu pun bayarnya nyicil sih, tapi anak-anak sangat baik karena aku selalu ajarin anakku harus berbuat baik. Jangan pelit ya. Kalian harus banyak membantu orang. Banyak sekali orang yang kaya, mereka kaya harta tapi jiwa mereka nggak kaya. Mereka kaya, mereka mungkin kadang bantu orang, tapi hanya 0, berapa persen doang mereka keluarkan untuk bantu orang. Itulah yang aku kadang nggak pernah lihat orang kaya itu, aku kadang suka sedih, kasihan lihat orang kaya, jujur aja ya. Ya bukan berarti aku sekarang lagi nggak stabil, lagi apa, orang harus bantu aku, enggak harus. Aku nggak suka juga dibantu-bantu orang, jujur aja. Aku juga orangnya bukan tipe yang minta-minta, gengsi aku cukup tinggi sebenarnya ya. Cuman kadang-kadang di sekitar aku banyak banget orang yang berdua. Kita boleh kaya, kita boleh miskin harta, tapi kita harus kaya jiwa, harus punya mental yang kaya. Kalau mau jadi cewek nggak bener, nggak harus kerja di asuransi. Dia mau kerja di bank, kerja tempat yang profesional juga, dia kalau memang nggak bener, niatnya nggak baik, orangnya memang murahan ya tetap aja murahan. Mau nggak bener yang tetap aja nggak bener. Mau jadi pelakor ya tetap aja pelakor. Mau dipelihara orang ya dia tetap aja dipelihara orang. Jadi ya nggak harus bilang, oh kamu statusnya kerja di mana itu cewek nggak benar. Enggak seperti itu ya. Puji Tuhan, puji syukur ya. Dulu aku waktu masih muda, aku masih mengandalkan kekuatan aku sendiri. Tetapi sejak aku udah usia waktu itu 30 tahun ke atas, aku udah mulai mengandalkan Tuhan. Aku baru sadar ya, yang hebat itu Tuhan, bukan manusianya ya. Jadi puji Tuhan, puji syukur ya, selama kita jalannya benar, kita jalannya tidak menyakitin orang, kita tidak jahat sama orang, mulut kita tidak jahat sama orang, kita tidak gosip orang ya. Ada aja kok ya, yang penting kita selalu mau bekerja, mau rajin, berusaha cari uang yang halal, yang benar ya. Ada jalan ya, mau jatuh bangun ya tetap aja. Gagal ya bangun lagi, gagal ya bangun lagi, gagal ya bangun lagi. Itu aja sih. Ya, puji syukur semuanya. Aku jadi kayak orang keluarkan unek-unek, padahal ya happy-happy aja sih. Semoga ini bisa jadi satu inspirasi buat ibu-ibu yang single parent, yang punya anak 1 maupun 2 atau 3 ya. Andalkan Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah mengeluh. Jika kalian memang orang baik, pertahankan kebaikan kalian. Walaupun menjadi orang baik itu memang gak gampang, susah. Semakin kita baik, semakin kita dijatuhin orang. Itu hal biasa. Mau cerita pengalaman hidup, banyak banget. Mau curhat, banyak banget. Tapi aku bukan tipe orang yang suka curhat. Aku sebenarnya orang yang gak bisa curhat. Jadi si kecil ini, si Josh Clinton ini, umur 14 tahun sekarang ini, dia juga sangat takut, maksudnya respect, dia segan sama Cece Kokonya ya. Karena dari dulu aku udah bilang ke anak-anak, kalian walaupun beda bapak, beda ibu, tapi kalian tetap sesaudara. Kalian tetap harus saling tolong menolong ya. Kakak adik itu harus saling tolong menolong. Orang lain kita lihat susah aja, kita harus tolong dia, apalagi kalian saudara. Jangan kakak adik beribut soal uang. Aku bilang dulu pernah anak-anak waktu baru 11 tahun sama 12 tahun, mereka pernah beda uang, gara-gara uang nggak tahu berapa ribu, mereka pernah ribut. Tahu nggak, aku hajar mereka, benar, aku hajar 2 kali mereka begitu. Akhirnya sekarang mereka ya, mereka ngerti. Karena aku tidak suka masalah uang, kalian ribut ya kan. Sama orang lain aja kita cincai, masa sama saudara kalian pelit, perhitungan ini itu. Aku paling walaupun sebagai orang tua kita lebih tua ya dari anak-anak ya, kita harus kadang-kadang juga kita udah tua, kita harus seakan-akan kita kayak anak kecil gitu aja ya. Itu juga salah satu untuk mentes anak-anak. Kita mau lihat kedewasaan anak-anak sampai mana, seperti itu. Selalu rajin dan mau bekerja, udah itu aja. Subscribe, like, share, and comment.